Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septina Inayatul Fajri dengan NIM 19080766054 dari kelas Pendidikan Kimia mata kuliah Green Experiment. Di sini saya akan membahas mengenai KD 4.8 pada kelas 10, yaitu merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan untuk mengetahui sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kemudian di sini saya akan membahas mengenai identifikasi larutan elektrolit menggunakan indikator alami, dan berikut jurnal ilmiah yang menjadi acuan untuk melakukan praktikum berbasis green chemistry ini. Jurnal yang pertama yaitu dengan judul Identifikasi Potensi Berbagai Jenis Sayuran Penghasil Listrik sebagai Sumber Belajar Biologi oleh Vira Rosita Oktavianti. Dari penelitiannya menunjukkan bahwa kubis menghasilkan 0,07 ampere, kentang 0,174 ampere, wortel 0,06 ampere, kangkung 1,94 ampere, sawi hijau 1,18 ampere, tomat 2,54 ampere, cabai 2,496 ampere. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian ini pH sayuran berbanding terbalik dengan tegangan dan kuat arus. Artinya, apabila pH sayuran tinggi maka tegangan semakin rendah dan sebaliknya. Kemudian jurnal yang kedua yaitu dengan judul Potensi Kulit Pisang sebagai Pengganti Pasta Elektrolit Isi Baterai pada Robot Line Follower oleh Suwito Singgi dan Nur Ikhwan. Dari penelitiannya dapat disimpulkan bahwa kulit pisang mengandung beberapa mineral yang dapat berfungsi sebagai elektrolit seperti asam asetat, magnesium, seng, dan kalium yang mampu menghantarkan ion dan elektron dalam elektroda. Mineral dalam jumlah terbanyak adalah potasium atau kalium. Kulit pisang juga mengandung garam natrium yang mengandung klorida dalam jumlah sedikit. Jurnal yang ketiga yaitu dengan judul Memanfaatkan berbagai limbah buah-buahan sebagai sumber energi listrik oleh Wayan Kamaryasa, Andi Sukinah, dan Muhammad Rais. Jurnal ini berisi mengenai kulit pisang memiliki kandungan fosfor dan air yang dapat menghantarkan arus listrik. Begitu pula dengan kulit pepaya, pengaruhnya potasium dan kalium yang terdapat di dalamnya juga dapat menghantarkan arus listrik. Dari percobaan yang telah dilakukan, pisang Ambon difermentasi selama 72 jam, kemudian menghasilkan arus listrik sebesar 10,42 ampere. Dan untuk kulit pepaya difermentasi juga selama 72 jam, menghasilkan arus listrik sebanyak 0,63 ampere. Jurnal yang keempat dengan judul Pemanfaatan Potensi Lokal Jombang berupa bunga pacar air sebagai indikator alami oleh Andri Wahyu Wijayadi, Lina Arifah Fitriah, dan Nur Hayati. Dari gambar 2 dan ketiga diketahui bahwa warna kedua ekstrak dalam larutan asam dan basa sangat berbeda. Hal ini disebabkan oleh perbedaan warna asal bunga pacar. Kemudian, perubahan warna yang sangat tajam inilah yang menjadi dasar bahwa kedua ekstrak dapat digunakan sebagai indikator asam dan basa. Ekstrak bunga pacar air merah dengan pelarut air dapat berperan sebagai indikator alami sebab berwarna merah jingga pada larutan asam yaitu dengan pH 2 dan coklat tua pada larutan basa dengan pH 12. Kemudian jurnal yang kelima dengan judul Analisis Aktivitas Antosianin dari Buah Senggani, Kulit Kopi, dan Ubi Jalar Ungu sebagai indikator asam basa oleh Julina Wati dan Hasbi. Jurnal ini berisi mengenai ekstrak buah senggani, kulit kopi, dan ubi jalar ungu dapat digunakan sebagai indikator alami untuk larutan asam dan basa. Ekstraksi dapat membedakan karakteristik larutan asam basa dengan jelas. Pigmen ungu yang dihasilkan dari ekstrak buah senggani, kulit kopi, dan ubi jalar ungu mengandung antosianin, dan antosianin dari ekstrak ketiga tanaman ini berwarna hijau daun pada kondisi basah dan berwarna merah muda pada kondisi asam. Jurnal yang keenam
dengan judul Pengaruh Lama Fermentasi terhadap Karakteristik Kelistrikan yang dihasilkan oleh ekstrak buah belimbing wuluh sebagai solusi energi alternatif yang ramah lingkungan oleh Rafil Arizona dan Sandi Kurniadi. Tujuan penelitian ini yaitu untuk dapat mengetahui pengaruh lama fermentasi pada ekstrak buah belimbing wuluh terhadap karakteristik kelistrikan yang terdiri dari tegangan dan arus yang dihasilkan oleh ekstrak belimbing wuluh. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu larutan elektrolit buah belimbing wuluh yang telah difermentasi dapat menghantarkan listrik dan menghasilkan arus dan tegangan. Kemudian jurnal yang ketujuh dengan judul Studi Filtrasi Air Belimbing Wuluh sebagai Elektrolit Baterai Pengganti Elektrolit H2SO4 oleh Moranain Mungkin dan Denny Akbar Tanjung. Selama ini, elektrolit baterai dipakai H2SO4, sedangkan H2SO4 dapat mengakibatkan gatal-gatal dan luka, bahkan bersifat racun bagi tubuh. Maka dalam penelitian ini dilakukan eksperimen pengganti elektrolit baterai dari bahan nabati yaitu menggunakan filtrasi air belimbing wuluh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan elektrolit baterai dari filtrasi air belimbing wuluh ini ternyata dapat bereaksi dengan anoda dan katoda baterai untuk menghasilkan tegangan listrik yaitu sebesar 7,13 volt dan arus listriknya sebesar 0,56 mA per 15 menit dengan beban pengujian lampu 12 volt per 5 watt. Jurnal yang ke-8 dengan judul Pengukuran Nilai Tegangan Listrik pada Buah Nanas oleh Nurhayati dan Maina. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besar tegangan listrik yang terdapat pada buah nanas. Pengukuran menunjukkan bahwa satu buah nanas memiliki tegangan listrik sebesar 0,4 volt dan dua buah nanas dapat menghasilkan listrik sebesar 0,65 volt dan 3 buah nanas menghasilkan tegangan sebesar 1 volt dan 4 buah nanas menghasilkan tegangan sebesar 1,25 volt. Terlihat bahwa semakin banyak buah nanas maka tegangan listrik yang dihasilkan akan semakin besar. Kemudian jurnal yang ke-9 dengan judul Sumber Energi Listrik dari Sari Buah Belimbing Wuluh oleh Haris Setiawibowo, Yudinata, dan kawan-kawan. Jurnal ini berisi mengenai belimbing wuluh dengan volume 600 mili dengan luas penampang elektroda 7,855 menghasilkan tegangan sebesar 1,853. Ini artinya bahwa tegangan tersebut dihasilkan dari potensi cairan belimbing wuluh. Adapun faktor yang mempengaruhi reaksi tersebut adalah selain dari cairan tersebut mengandung kadar asam dan basa, kemungkinan juga penyesuaian volume dan luas penampang juga berpengaruh terhadap reaksinya. Terima kasih pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.